Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siki Agabeto Panjaitan dari Prodi S1 Informatika. Bisa kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan mereview tugas akhir semester kami, yaitu mata kuliah Web Security. Pada pertemuan pertama, tentunya karena kita berada dalam mata kuliah keamanan web, jadi kita harus tahu dulu apa itu keamanan web. Jadi pengertian dari aplikasi web itu sendiri merupakan sebuah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk menerima maupun memberi data atau dari database dengan menggunakan web browser melalui internet. Kemudian ada ciri-ciri dan sifat-sifat aplikasi web. Yang pertama itu ada network intensif, yang kedua ada content driven, di mana content driven ini dia menampilkan informasi berupa teks, gambar, video, dan audio. Yang ketiga ada continuous evolution, di mana terjadinya perubahan terus-menerus, terutama pada informasi di dalamnya. Yang keempat ada document oriented, yang kelima ada imediasi, di mana aplikasi web harus siap digunakan oleh publik. Tentunya security pun harus ada. Keamanan ini dibutuhkan untuk melindungi sistem aplikasi web tersebut dan melindungi proses pengiriman data yang aman. Yang terakhir ada aesthetic. Tentunya dalam tampilan web kita harus memperhatikan tampilan web itu sendiri sehingga pengunjung dapat merasa tertarik lah untuk masuk dalam web kita. Kemudian ada kualitas aplikasi web. Jadi kualitas aplikasi web ini diukur dari beberapa karakteristik. Di antaranya usability, functionality, reliability, efficiency, dan maintainability. Kemudian selanjutnya ada arsitektur aplikasi web, di mana aplikasi web ini dibangun berdasarkan 4 buah tinjauan, yaitu logical view, ada implementation view, process view, dan development view. Serangan kalau aman aplikasi web juga tentunya pasti ada di balik ketika kita membuat aplikasi web. Ada juga serangan-serangan yang mungkin kita terima, di mana ada 4 kategori, yaitu ada interruption, interception, modification, dan fabrication. Dari sisi positif, tindakan serangan yang terjadi dapat dikategorikan berdasarkan jenis tindakannya. Pertama ada ancaman pasif, di mana mengetahui respon target, dan ada analisa trafik juga. Yang kedua ada ancaman aktif. Ancaman aktif ini berupa masquerade, reply, modifikasi, dan denial of service. Kemudian selanjutnya di poin berikutnya ada pembentukan permodelan ancaman. Pembentukan pemodelan ancaman dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada identify security objectives, application overview, decompose application, identify threats, dan identify vulnerabilities. Itulah review yang dari pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua, yaitu mengenai web security technology and basic web security standard. Di mana poin pertama ini ada security checkpoint, yaitu ada jaringan, standar atau LAN, itu berupa router, firewall, server gateway. Kemudian kedua ada sistem operasi. Jadi apabila web server menggunakan Apache, maka sistem operasi yang digunakan bisa Linux, Windows, atau Solaris. Yang ketiga ada software web server. Web server yang sering digunakan adalah Apache. Jadi kita akan menjelaskan dari security checkpoint itu tadi. Yang pertama ada jaringan atau network. Umumnya mengisolasi jaringan internal dan menjauhkan dari jangkauan akses publik. Alternatif firewall bisa menggunakan proxy server dan menyediakan fasilitas logging akses lalu lintas jaringan. Yang kedua ada sistem operasi, operating system. Apache berjalan hampir di semua sistem operasi berplatform Unix. Dalam memilih sistem operasi yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam hal keamanan sistem. Kemudian ada basic web security standard tadi. Ada OWASP, yaitu Open Web Application Security Project. Itu merupakan standar keamanan aplikasi web dunia. Jadi layanan OWASP ini berupa dokumentasi, ada tools, video, dan forum. Jadi terdapat 5 dokumen OWASP ini untuk menjaga keamanan website. Di antaranya, yang pertama OWASP Developer Guide, yang kedua ada OWASP Application Security Verification Standard atau disingkat ASVS, memiliki beberapa level, yaitu ada opportunistic level, standard level, dan advance-nya. Yang ketiga ada Security Knowledge Framework. Yang keempat ada Developer Cheat Sheet Series, dan yang terakhir ada OWASP Tab 10.
Oke, baik, kita masuk ke WAF tadi, atau Web Application Firewall. Firewall ini berjalan pada level aplikasi dan dapat memonitor serta memodifikasi HTTP request. Pada dasarnya, WAF melindungi berbagai macam HTTP text dan queries seperti SQLi dan XSS. Firewall ini berfungsi juga untuk memfilter request. Ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan WAF di sebuah server, diantaranya manual discovery dan automatic discovery. Manual discovery melalui cookies, sedangkan automatic discovery menggunakan tools, yaitu ada istilahnya WAF. Gitu. Selanjutnya, cara melihat fungsi-fungsi WAF. WAF bisa didapatkan di Kali Linux atau parent Linux. Cara melihatnya bisa kita buka di terminal Linux, kemudian kita ketikkan perintah hashtag waf-l. Fungsi yang bisa digunakan antara lain Provence, Net Continuum, Barracuda, HyperGuard, dan sebagainya. Kemudian cara pemakaian WAF ini kita bisa mengetikkan di terminal Linux tentunya dengan perintah waf dengan diikuti URL. Ya, misalkan kita ingin membuka google.com, jadi waf mengikuti URL Google itu tadi. Itulah menjelaskan review pertemuan kedua. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu OWASP Top 10, di mana OWASP Top 10 ini merupakan sebuah panduan bagi para developer dan security team mengenai kelemahan pada web aplikasi yang mudah diserang dan harus segera ditangani. Berikut ini ke 10 ancaman serangan website dari Top 10 OWASP. Yang pertama ada injection, database SQL, code interpreter. Kemudian yang kedua ada broken authentication. Yang ketiga ada sensitive data exposure, yaitu mengenkripsi data sensitif. Yang keempat ada XML, external entities. Yang kelima ada broken access control. Yang keenam ada security misconfiguration. Yang ke-7 ada cross-site scripting. Yang ke-8 ada insecure deserialization. Yang ke-9 ada using components with known vulnerabilities. Yang terakhir ada insufficient logging and monitoring. Dimana tentunya kita akan menjelaskan semuanya ini. Kita akan jelaskan. Namun ada juga serta lab praktikum OWASP apabila kita ingin berlatih menggunakan aplikasi OWASP ini, yaitu tool aplikasinya itu yang harus kita siapkan. Kita bisa mendownload OWASP Mantra ini di browser OWASP Mantranya. Jadi browser ini dirancang khusus untuk pengujian pengamanan aplikasi web. Mantra dapat dipercaya dikarenakan memiliki platform yang portable dan mampu dalam membantu industri. Dilengkapi distribusi keamanan utama yaitu Backtrack dan Atrius. Yang kedua, kita juga memerlukan BWAP, di mana disebut juga dengan aplikasi bagi. Dia berfungsi untuk mencegah kerentanan web. Aplikasi ini dapat membantu seseorang untuk belajar melakukan pengujian dan proyek hacking. Yang terakhir ada Burp Suite, membantu mengidentifikasi dan memverifikasi serangan yang mempengaruhi aplikasi web. Pertemuan keempat, yaitu kita membahas injection tadi dari OWASP Top 10 tadi. Jadi dia terdiri dari 4 injeksi yang dapat menyerang website, diantaranya SQL injection, HTML injection, iframe injection, dan server-side includes atau SSI injection. Kita jelaskan satu persatu, yaitu ada SQL injection. Adalah salah satu ancaman nomor 1 terhadap aplikasi web sebesar 32% menurut laporan Veracode. Namun termasuk yang ancaman yang mudah juga ternyata untuk dicegah. SQL injection ini menyerang layar basis data dengan memanfaatkan celah keamanan dengan teknik serangan injeksi kode. Dampaknya yaitu melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi, modifikasi data, kompromis terhadap ketersediaan data, pencurian informasi, dan eksekusi perintah jarak jauh, serta melakukan impersonasi pengguna. Kemudian jenis serangan SQL injection. Yang pertama ada tautology based attack, kedua ada query legal atau biasa disebut juga logically incorrect queries, yang ketiga ada union query, yang keempat piggyback query, yang kelima ada store procedures, yang keenam ada inference, yang ketujuh ada alternate encodings. Kategori utama adalah lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kategori utama dalam SQL injection. Dia memiliki 3 kategori utama, yakni yang pertama ada inbound SQL injection, yang terbagi menjadi 2, yaitu error based SQL injection dan union based SQL injection.
Yang kedua ada inferential SQL injection atau blind SQL injection. Yang ada terbagi dua, yaitu blind boolean based SQL injection dan blind time based SQL injection. Yang terakhir ada out of band SQL injection. Kemudian tentunya ada cara pencegahannya, yaitu menggunakan parameterized SQL query, melakukan pengecekan pola, validasi input data dengan menggunakan regular expression, melakukan whitelist, melakukan blacklisting juga. Kemudian kita bisa menambahkan escape karakter, kita juga bisa menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi, mengamankan database yang kita gunakan, yaitu mendefinisikan dengan baik hak akses pengguna, menggunakan teknik enkripsi untuk secure data, menonaktifkan akses dari publik, serta penggantian password secara berkala. Kemudian selanjutnya ada melakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala, dan terakhir, kita bisa menggunakan perangkat keamanan WAF, Web Application Firewall. Itulah review dari pertemuan keempat. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu Broken Authentication and Session Management, yang termasuk dalam OWASP Tab 10. Broken Authentication ini memiliki beberapa pola serangan dengan memanfaatkan kelemahan dari fungsi Authentication dan Session Management. Di antaranya, yaitu koneksi yang tidak dienkripsi dengan baik. Yang kedua, username dan password yang mudah ditebak oleh pengguna lainnya. Yang ketiga, session yang tidak dihentikan ketika user melakukan logout dari aplikasi ataupun menutup browser. Password dari user tidak disimpan dengan baik menggunakan enkripsi. Yang terakhir, session ID yang ditampilkan di URL web. Kemudian ada cara mencegahnya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan keamanan password. Yang kedua, kita bisa memberi waktu kepada user untuk mengganti password secara berkala. Yang ketiga, kita melakukan enkripsi password. Yang keempat, kita bisa membatasi upaya login yang gagal. Yang kelima, memastikan seluruh session yang digunakan oleh user diproteksi dengan SSL atau Secure Socket Layer. Yang keenam, bisa desain sistem aplikasi tidak memberikan akses kepada user untuk melihat informasi user lainnya. Yang ketujuh, authentication dan data session tidak boleh dikirimkan sebagai metode GET, melainkan POST untuk mencegah hijacker. Memberikan informasi kepada user kapan waktu terakhir login sukses dan percobaan login yang gagal. Yang terakhir, menonaktifkan fitur autocomplete pada forum login. Dan hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus memperhatikan password strength, password use, dan password storage. Dan kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu sensitive data exposure. Kita tentunya ketika ingin mempelajari sesuatu, kita harus mengenal sesuatu tersebut. Sensitive data merupakan informasi yang harus dilindungi dari penyerang, sedangkan data exposure adalah keadaan di mana informasi tidak dilindungi dengan baik atau terekspos. Penyerangan dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu serangan internal dan eksternal. Dan ada cara mencegahnya. Yang pertama, dengan cara enkripsi, kemudian menonaktifkan fitur autocomplete, membersihkan cookies, menjaga kerahasiaan key. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, kita masuk ke XML External Entity, di mana XML External Entity ini merupakan jenis serangan terhadap aplikasi yang memparsing input XML. Serangan ini dapat menyebabkan pengungkapan data rahasia, penolakan layanan, pemalsuan permintaan sisi server, pemindahan port dari perspektif mesin tempat parser berada. Jenis serangan XXE memanfaatkan XXE untuk mengambil file, mengeksploitasi XXE untuk melakukan serangan SSRF, mengeksploitasi buta XXE mengeluarkan data out of band, memanfaatkan blind XXE untuk mengambil data melalui pesan kesalahan. XXE ini yaitu XML External Entity tadi. Kemudian itulah review dari pertemuan ke-7. Kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu Broken Access Control, di mana Broken Access Control ini merupakan suatu proses web aplikasi memberikan akses kepada beberapa user dan tidak kepada user lain. Pada akses control ini memiliki permasalahan yang bersangkutan dengan konten dan fungsi yang ada, serta user yang memiliki peran yang berbeda dengan hak dan kebutuhan yang berbeda pula. Kebanyakan akses control tidak didesain jadi dari awal, melainkan berkembang mengikuti website sendiri. Artinya, aturan dari akses control disesuaikan pada setiap fungsi mengikuti berkembangnya suatu website. Banyak dari celah-celah keamanan mudah untuk ditemukan dan dimanfaatkan. Sekali celah tereksploitasi bisa memberikan efek yang sangat merusak dan merugikan. Selain bisa melihat konten yang dilarang, penyerang juga bisa mengubah bahkan menghapus konten tersebut.
masalah yang berhubungan dengan access control. Yang pertama ada insecure IDs, kedua ada forced browsing past access control checks, yang ketiga ada path traversal, yang keempat ada file permission. Kemudian poin selanjutnya yaitu cara pencegahan broken access control. Pada contoh-contoh masalah di poin 9.2, kita dapat mengembangkan filter atau komponen yang dapat dijalankan pada sensitive resources. Filter atau komponen tadi dapat menjamin hanya user yang terautorasi dapat mengakses. Untuk melindungi diri dari insecure IDs, kita harus mengembangkan aplikasi kita agar tidak percaya pada kerahasiaan dari IDs yang dapat memberi access control. Kemudian pada masalah file permission, file-file tersebut harus berada pada lokasi yang tidak dapat diakses oleh web browser dan hanya role tertentu atau peran tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Itulah review dari pertemuan ke-9. Yang masuk ke pertemuan ke-10 yaitu Security Misconfiguration, pengenalan Security Misconfiguration. Konfigurasi kesalahan keamanan diartikan sebagai kegagalan untuk menerapkan semua kontrol keamanan untuk server atau aplikasi web. Dan cara mendeteksi kesalahan konfigurasi keamanan. Adanya kesalahan konfigurasi dalam keamanan. Kesalahan konfigurasi yang paling umum termasuk konfigurasi default yang tidak pernah diubah dan tetap tidak aman. Di pusat data, hibrida, dan lingkungan cloud saat ini, dan dengan kompleksitas aplikasi sistem operasi, kerangka kerja dan beban kerja, tantangan ini semakin berkembang. Kesalahan konfigurasi keamanan membuka resiko baru untuk lingkungan yang heterogen, termasuk pertama ada port administrasi yang tidak perlu yang terbuka untuk suatu aplikasi. Yang kedua, koneksi keluar ke berbagai layanan internet. Yang ketiga, aplikasi lama yang mencoba berkomunikasi dengan aplikasi yang sudah tidak ada lagi. Salah satu elemen yang perlu dipertimbangkan dalam lingkungan hybrid adalah penggunaan layanan cloud public, layanan pihak ketiga, dan aplikasi yang dihosting di infrastruktur yang berbeda. Kita masuk ke poin di mana cara mengurangi resiko kesalahan konfigurasi, yaitu ada istilahnya visibilitas, di mana itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kesalahan konfigurasi keamanan lingkungan cloud hybrid. Untuk melakukannya, kita memerlukan peta sistem yang akurat dan real time. Visibilitas ini membantu kita mempelajari tentang perilaku aplikasi lebih lanjut dan mengidentifikasi potensi kesalahan konfigurasi secara sekilas. Itulah review dari pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai cross-scripting site. Jadi cross-scripting site atau XSS ini merupakan salah satu bentuk gangguan berupa code injection attack atau serangan injeksi kode. Penyerang akan menyisipkan kode-kode berbahaya yang biasanya berbentuk JavaScript, VB-script, atau client script code. Client script code adalah suatu halaman web yang ditujukan pada pengguna user atau klien. Hal ini dikarenakan tujuan utama XSS adalah untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari user, atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user seakan-akan penyebabnya dari web itu sendiri. Cara kerja XSS. Jadi pihak hacker terlebih dahulu berusaha mencari celah keamanan suatu website. Biasanya para attacker memerlukan wadah berupa halaman dinamis atau berindeks PHP dan selanjutnya dimasukkan ke dalam HTML atau JavaScript. Dengan contoh dalam file index atau home, mereka menyelipkan yourself got hacked. Ketika XSS disusupkan, maka data yang dikirimkan bisa saja di redirect ke server miliknya terlebih dahulu baru masuk ke server yang seharusnya. Jadi cara ini dapat dilakukan dengan merubah script pada tombol submit lalu mengirimkan data ke server milik attacker dan kemudian dicatat dalam database attacker tersebut. Tujuannya itu meningkatkan traffic atau backlink ke web yang dimiliki dengan memanfaatkan web yang sudah dibobol. Cara mencegahnya dapat dilakukan tergantung bentuk XSS yang digunakan. Sebagai contoh, penggunaan global _XSS_filtering pada framework Igniter yang lama. Pihak developer Code Igniter sudah mengetahui permasalahan XSS adalah di output bukan pada inputannya. Salah satu cara lain untuk mencegah serangan XSS sudah ada dalam fungsi PHP itu sendiri, yakni menggunakan HTML special charge. Namun untuk melakukan escaping juga tidaklah cukup. Cara lainnya dengan memblok semua input yang berupa script tag atau image source. Pengamanan pada cPanel juga termasuk kunci utama masuknya XSS. Ada pula suatu aplikasi pengamanan web yaitu aplikasi Aconetics. Penggunaan Aconetics ini diibaratkan white hacker yang mampu melindungi keamanan web dengan cukup signifikan.
Aspek target XSS. Jadi ada daftar aspek target yang banyak digunakan untuk eksploitasi XSS. Yang pertama itu ada URL, ada HTTP referrer objects, parameter get, parameter post, window.location, document.referrer, document.location, document.url, document.url unencoded, cookie data, headers data, dan database. Itulah review dari pertemuan ke-11. Kita masuk ke pertemuan ke-12, yaitu insecure deserialization. Deserialization insecure ini adalah kategori yang serius dalam masalah keamanan aplikasi yang berpotensi mempengaruhi sebagian besar sistem modern. Beberapa insiden keamanan aplikasi terkini melibatkan kerentanan deserialization insecure yaitu CVE 2019-6503 mempengaruhi Chatopera, aplikasi Java, menyebabkan eksekusi kode jauh. Yang kedua ada CVE 2019-10068, yaitu eksekusi kode jarak jauh di aplikasi Kentico. Tindakan khas dari deserialization insecure ini adalah menyiapkan muatan yang mencakup eksekusi kode jarak jauh di mesin yang ditargetkan. Seringkali tujuannya adalah menjalankan perintah sistem. Setiap data serial yang digunakan oleh suatu aplikasi berisiko manipulasi. Jadi data tersebut harus disertai dengan tanda tangan kriptografi yang memungkinkan pemeriksaan integritas. Kemudian poin selanjutnya, urutan serangan deserialization insecure. Yang pertama itu dia menetapkan parameter header HTTP ke format XML. Kemudian dia membangun payload XML. Setelahnya, key element di dalam payload merupakan suatu komponen kelas yang mana struts-nya akan menyatu kembali sebagai bagian dari permintaan pre-processing. Yang keempat, seringkali deserialization insecure ini melibatkan remote execution. Kemudian di directory /application/calculator.app/contents.macOS/calculator ini merupakan untuk mengirim ke server struts yang rentan dan kemudian akan berhasil menjalankan kode jarak jauh tadi. Setelahnya kita mengaktifkan HDIV RASP protection yang mencegah deserialization secara tidak aman secara asli. Kemudian setelah HDIV RASP berjalan, serangan deserialization insecure diblokir dan konsel menunjukkan informasi yang relevan. Cara pencegahannya, untuk memblokir serangan deserialization insecure secara efektif, maka pertahanan harus memiliki visibilitas yang sangat baik dan dari arsitektur aplikasi. HDIV RASP Protection, teknologi berbasis instrumentasi, mencakup dua persyaratan ini. Akibatnya, perlindungan HDIV tidak perlu membuat daftar hitam agar sesuai dengan payload, karena memberikan perlindungan dengan desain. Perlindungan gaya RASP Protection tadi, yaitu dia menggunakan format bahasa agnostik, sertakan pemeriksaan integritas, kemudian pastikan alat perlindungan memiliki visibilitas penuh dan mencegah eksekusi jarak jauh. Itulah review dari pertemuan ke-12. Kita masuk pertemuan 13, using component with known vulnerabilities. Suatu komponen yang masuk ke dalam celah vulnerabilities ini disebabkan oleh pihak ketiga dari komponen tersebut yang menyerang library suatu aplikasi, baik dari web base ataupun platform lainnya. Sehingga komponen pihak ketiga ini dengan celah yang diketahui bisa menyerang sistem operasi itu sendiri, seperti framework yang telah disediakan, web server, dan beberapa plugin atau komponen yang telah diketahui oleh developer yang telah terinstall atau telah masuk ke dalam library tersebut dalam sistem aplikasi. Bagaimana kita mengetahui celah komponen itu bekerja? Jadi yang pertama itu ada threat agent atau pengancaman, yang kedua ada attacker approach, pendekatan penyerang, yang ketiga ada security weakness, yaitu kelemahan dari keamanan, kemudian ada spotnya tentunya, yang terakhir ada technical impact atau dampak teknis. Cara memperbaikinya, aplikasi yang diserang melalui library dapat diperbaiki dengan melakukan penghapusan semua komponen yang terinfeksi oleh celah attacker. Kemudian harus memiliki kontrol keamanan, konfigurasi pada semua library dengan menggunakan versi komponen tersebut, dan mengupdate serta mengidentifikasi dengan cara yang benar. Tetap melakukan pembaruan komponen secara berkala, terutama pembaruan keamanan yang dirilis oleh komponen. Kemudian mekanisme pencegahannya, yaitu melakukan update komponen tersebut ke versi terbaru dari sisi klien, server, dan dependensinya. Yang kedua, mengetahui vulnerability. Yang ketiga, melakukan security assessment test. Yang keempat, analisis komponen atau library.
Yang kelima, mengidentifikasi semua library dan versi yang digunakan pada aplikasi web. Yang terakhir, menjauhkan semua komponen seperti database public, mailing list, dan lain-lain. Di pertemuan ke-14, pertemuan terakhir, yaitu membahas mengenai insufficient logging dan monitoring. Jadi pencatatan dan pemantauan berjalan seiring. Tidak ada gunanya memiliki log tapi tidak di monitoring. Salah satu masalah utama adalah ada begitu banyak log. Hampir semua sistem kontemporer menghasilkan log mereka sendiri. Pada saat semua log yang berbeda dikumpulkan bersama-sama dan sebaiknya disusun, ukuran tipis dari kumpulan data menjadi terlalu besar untuk secara efektif memonitor secara manual. Solusinya adalah peningkatan otomatisasi proses. Walaupun pencatatan dan pemantauan yang tidak memadai terlalu abstrak untuk menjadi vektor serangan langsung, hal itu mempengaruhi deteksi dan respon terhadap setiap pelanggaran tunggal. Jika aplikasi web dan insiden server tidak terpantau dengan benar, maka aktivitas mencurigakan akan terlewat. Jika risiko keamanan tidak tercatat dengan benar, maka kekurangan ini tidak akan tertangani. Pencatatan yang diimplementasikan dengan baik akan menciptakan peringatan setiap kali masalah keamanan muncul dalam aplikasi web. Cara yang baik untuk menguji risiko logging yang tidak memadai adalah dengan menggunakan pentester yang akan menyelidiki dan berusaha untuk melanggar aplikasi web. Meskipun logging dan monitoring yang tidak memadai merupakan risiko, logging yang memadai bukanlah solusi sebenarnya. Jadi kita harus bisa membedakan anomali jinak dan jahat dalam log. Penting bahwa log aplikasi web dapat dengan mudah dikonsumsi oleh sistem deteksi anomali pusat infrastruktur. Jika penyusup tidak terdeteksi pada aplikasi web, ia dapat dideteksi selama gerakan lateral melintasi jaringan internal. Jadi sekian review dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.